Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adif Fajus Arifin, NIM 24411000061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi IPv4. Dosen pengampu saya Bu Sofia Hadi. Yang pertama, pengertian IP address. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Lalu bagaimana seseorang bisa mengakses sebuah situs di internet dan dengan nomor-nomor tersebut? Perlu Anda ketahui bahwa semua situs merupakan kumpulan file dan data yang dijalankan pada server hosting tempat mereka disimpan, yang juga merupakan perangkat komputer. Apa benar bentuk aja beberapa menit ya. Fungsi IP address. IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan WiFi publik. IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data ke perangkat Anda. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address. IPv4. IPv4 ini versi IP address yang telah dipakai sejak internet dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga. IPv4 atau disingkat dari Internet Protocol versi 4 merupakan sebuah protokol yang penggunaan paket penggantian link layer network seperti Ethernet. IPv4 menawarkan alamat yang banyaknya diperkirakan hingga 4,3 miliar karena IPv4 hanya memiliki 32 bit. Kelas-kelas IPv4. Kelas A. IP address kelas A biasa digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Bit pertama di dalam IP address kelas A selalu diset dengan nilai 0. Bit kedua sampai bit ke-8 merupakan sebuah network identifier. 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhirnya mempresentasikan host identifier. Kelas B. Kelas B biasa digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama dalam oktet pertama alamat IP kelas B biasa berupa bilangan biner, yaitu 10. 14 bit berikutnya merupakan network identifier. Sisa 16 bit mempresentasikan host identifier. IP address kelas B memiliki 65.534 host. Kelas C. Kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama bernilai biner 110. Kemudian 21 bit selanjutnya merupakan network identifier dan 8 bit sisanya mempresentasikan host identifier. Dengan begitu, IP address kelas C memiliki 254 host untuk setiap networknya. Kelas D merupakan alokasi IP address yang disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast. Dan kelas E merupakan IP alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan. IP ini dicadangkan untuk digunakan pada masa depan nanti. Sistem komunikasi. Sistem komunikasinya yaitu ada 3: unicast, broadcast, multicast. Unicast merupakan komunikasi antar sebuah host atau point to point. Broadcast merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke semua host masih dalam satu jaringan. Multicast merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang bergabung dalam grup multicast yang sama. Kelebihan dan kekurangan IPv4. Yang pertama, kelebihannya tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layar dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte.
Yang kedua, pengolahan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Kekurangannya, yang pertama, panjang alamat 32 bit atau 4 bytes. Yang kedua, diskonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. Yang ketiga, dukungan terhadap IPsec opsional. Yang keempat yaitu fragmentasi dilakukan oleh pengiriman dan pada router, menurunkan kinerja router. Yang terakhir, IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit atau jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai 4 miliaran. IPv4 meskipun totalnya alamat mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak mencapai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi, sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang salah dalam saya menjelaskan definisi IPv4, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.